Ya, masih di program Inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya kembali ke Kiai. Manajemen keuangan kan penting. Jangan sampai bisa buat, nggak bisa jual nggak dapat uang gitu. Kadang-kadang dapat uang, uangnya habis, barangnya ikut habis ya. Ini kiatnya gimana Kiai? Sebenarnya kita hanya menyatu aja. Artinya yang penting tiap bulan tutup bank, tiap bulan beli pakan, tiap bulan ada produksi. Dan alhamdulillah selama ini berputar seperti itu dan tidak terasa. Ternyata hitung-hitung kemarin kita hitung dari A sampai Z, uang yang 300 itu perputarannya sekarang sudah mencapai hampir 1, sekian. 1, sekian juta per bulan atau per tahunnya, iya. 1,1 M. Iya. Per tahun ya, iya. Perputaran dari bisnis ini. Bahkan kalau kita mau jujur, dari perputaran yang kita miliki saat ini per bulan aja kita sudah bisa mencapai 300 juta per bulan. Per bulan itu perputarannya. Kalau bicara bersihnya sampai berapa persen dari perputaran Kiai? Kalau kita hitung bersihnya, kita ambil kemarin katakanlah net yang bisa kita ambil, ternyata kita bisa mengambil membagikan ke teman-teman itu sekitar 20%-nya. Lainnya bisa untuk menutup kebutuhan saat ini yang ada di komunitas kita, termasuk perbankan dan sebagainya. Baik, 20% itu angka yang cukup bagus ya. Luar biasa sebenarnya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya ada 10%. Tapi kita bisa mengambil hampir 20%. Ya, bagus sekali itu. Nah, ini tentu tidak lepas dari bagaimana proses produksinya bisa menekan biaya produksi sehingga harga jual juga tidak terlalu tinggi. Betul. Dan bisa terbeli oleh konsumen. Tentunya saya akan bertanya ke Ustadz Ikhwan ini. Ustadz, bisa dikisahkan ini proses produksinya. Jadi 1 kilo bahan baku lele itu bisa menjadi berapa gram abon? Kalau bahan bakunya 1 kilo lele itu bisa jadi 200 gram, 2 on ya. Nah, kalau kita lihat harga jual, kalau kita beli lele di pasaran 1 kilonya mungkin harganya masih 18 sampai 20 ribu. Nah, kalau kita jadikan abon, nah itu bisa jadi 2 piece jadinya kan gitu, minimal 2 piece. Kan itu harga 1 piece-nya itu mencapai 30 ribu. 1 piece 30 ribu. Iya. 1 kilo bisa menjadi 2. Maka 60 ribu. 60 ribu itu harga jualnya. Kalau dijual mentah paling hanya 20 ribu. Ada kenaikan 40 ribu setiap kilonya. Itu sudah ditambah dengan bahan-bahan pendukung ya. Nah, ketika dijual 30 ribu, selama ini bagaimana respon pasar? Alhamdulillah respon pasar sih masih bagus gitu loh. Masih banyak peminat untuk pembelian abon. Nah, cuma di kita itu masih terkendala juga dengan masalah teknis. Untuk penggorengan juga mesin kapasitas kita masih kecil gitu. Jadi perlu diperbesar lagi. Perlu kerjasama lagi, perlu investor lagi. Baik. Nah, soal marketingnya sendiri pakai reseller atau dijual keliling atau bagaimana Ustaz? Selain yang marketplace tadi? Ada yang bisa pakai reseller juga ada, teman-teman kita itu juga menyebarkan untuk jadi reseller. Kalau boleh tahu, kalau mau jadi reseller gimana caranya? Caranya sih mudah saja. Bisa langsung datang ke sini atau bisa langsung menghubungi nomor HP. Yaitu di nomor 081 334 603 969. Saya ulangi 081 334 603 969. Kalau mau jadi reseller tinggal telepon daftar. Ada syarat khusus harus deposito sekian juta begitu? Enggak ada. Langsung belanja saja. Langsung belanja saja. Baik, Yai, ini menarik ini. Untuk menjadi reseller ternyata cukup mudah. Cukup telepon nomor ini, pesan order dengan harga reseller. Kalau boleh tahu harga resellernya berapa? Minim harga kita kasihkan harga reseller setiap pembelian 10 ke atas. Minimal 10 sudah dapat harga reseller. Harga jual 30 ribu. Harga reseller? Harga reseller 27 ribu. Ada bahkan margin mohon 3 maaf nih, kemarin kita jual di Semarang itu harganya mencapai 40 ribu. Tambah ongkos kirim. Betul, iya. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi. Cuma harga ini insya Allah standar di sini. Cuma bagi masyarakat bawah ini mungkin
mereka masih berpikir, wong sekedar masakan itu aja kok harganya segitu. Tapi mereka kan belum merasakan. Nah, mayoritas saat ini setelah orang-orang itu merasakan, baru mereka itu baru paham. Oh, ternyata ada rasa yang berbeda. Di samping itu 30.000 abon lele Yukaji ini bisa dikonsumsi sekian kali makan. Sekali mungkin 1 bulan. 1 bulan. Kalau ambilnya dikit-dikit. Bermodalkan 30.000 ya. Iya. Nah, ini bisa dikonsumsi tapi di sini juga untuk expirednya bisa berapa hanya tahan? Kita siapkan 3-4 bulan. 3-4 Karena bulan. itu menurut kesehatan itu expired makanan yang terbaik. Oh gitu. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Bertahan seperti ini contoh itu diproduksi baik digunakan sebelum bulan 7 tahun 2021. Betul. Sekarang bulan 3. Jadi baru diproduksi. Baru diproduksi kemudian kadaluarsanya bulan 7. Hanya bertahan 4 bulan. Tapi kalau ini bisa dikonsumsi 1 bulan 30.000 murah ini. Cocok untuk anak kos-kosan juga ini. Siap. Itu yang sebenarnya ingin kita kerjasamakan dengan teman-teman baik itu akademika. Suatu misal di Unusa, boleh produk ini wajib semua siswanya tiap bulan beli 1, tiap bulan aja beli 1, sudah bisa aset. Artinya apa? Di Unusa juga dapat kas untuk kegiatan anak-anak. Yang lainnya di samping itu pesantren juga tetap berdaya ekonominya. Itu yang saya inginkan. Sudah pernah dititipkan ke luar negeri ya? Abon lele ini? Insya Allah untuk saat ini belum, cuma penikmat dari luar negeri sudah. Sehingga kemarin sudah dilirik. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi satu aset baik dengan OPOP, ini kerjasamanya bisa jalan menjadi satu paket haji umroh. Ini yang kita inginkan ke depannya. Jadi jamaah haji, jamaah umroh, paketannya dapat abon lele Yukaji. Betul. Wah, keren idenya. Itu sehingga yang kita satu inginkan. Paket bimbingannya, perjalanannya dan juga abonnya. Siap. Baik. Nah, tentunya kan hambatan-hambatan itu selalu ada saja, Kiai. Saya yakin mengembangkan bisnis seperti ini juga tidak mulus-mulus saja. Selama ini apa, Kiai, yang menjadi hambatan? Banyak hambatan yang kita dalami, mayoritas saat ini adalah dari kemasan. Kemasan ya. Kemasan itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Saat diisi baik seperti ini, ada kalanya nanti saat diisi, setelah diisi 3 hari kemudian gelembung. Padahal prosesnya sama, ternyata dalamnya kemasan itu tidak sama. Oleh karena itu saya kemarin juga alhamdulillah dimasukkan Millennial Job Center, tim Pemprov. Kita sudah disikapi sikap baru, sudah saya sampaikan semuanya. Mereka sudah mencari solusi dan insya Allah sudah mulai tertemukan 90%. Saya disuruh nunggu 1 minggu ke depan. Ya mudah-mudahan ini solusi terbaik karena respon masyarakat juga baik, lingkungan ini sudah mulai menampakkan hasil. Kalau saya pikir pasar sudah tersedia ke depan, saya pikir ini bisa menjadi cita-cita kita bersama. Bisa menjadi pondok lele, silakanlah terserah, atau komunitas kecamatan lele. Nah, tapi yang saya inginkan sinergi antar pesantren ini yang sangat penting, ya. Ini menarik ya, ada pondok lele, ada kecamatan lele. Jadi sebenarnya apa peran pemerintah setempat, Bu Camat mungkin atau kepala desa untuk menjadikan ikon bahwa berawal dari Baitus Surur maka desa Banjar Agung Kecamatan Puri ini menjadi kampung lele ataupun destinasi wisata lele. Ya, itu sebenarnya yang sedang kita gagas karena selama ini saya juga pendatang di Banjaragung ini pendatang karena mayoritas pendatang itu tidak diperhitungkan, maka harus membuktikan dulu. Dan saat ini kita sudah membuktikan, bahkan Bu Camat sudah melihat dengan mata kepala sendiri, pemerintah desa juga melihat, dan ini merupakan aset yang tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Dan mereka sekarang lebih terkejut lagi karena saya sudah digandeng oleh beliau-beliau termasuk panjenengan dari OPOP, dari Dinkop. Jadi mereka semua terkejut. Yang asalnya datang menawarkan pembinaan berupa PIRT, halal, kita semuanya sudah dapat. Gitu. Jadi mereka bahkan kemarin saya ditawar lagi untuk BP POM sama sertifikat untuk ekspor. Dan alhamdulillah untuk pembiayaan sudah ditangani oleh Astra Internasional. Jadi hampir 40 juta kemarin sudah langsung ditanggung. Ini urusan kita ya. Jenengan cukup produksi. Nah, saya bersyukur. Nah, sekarang bertemu dengan panjenengan di podcast Opop ini, mudah-mudahan semua pondok bisa bangkit, punya kemandirian bagaimana membangun ekonomi. Yang selama ini tidak ada harganya ternyata luar biasa.
Dan mohon maaf, daun singkong pun bisa diekspor ke Belanda. Betul sekali. Kemarin sudah banyak teman-teman yang mengarah ke saya, dan insya Allah saya nanti dari kumpulan Astra Insan Madani, Pondok Binaan Astra 15 pesantren, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kebetulan saya didapuk dipilih teman-teman untuk mengkompandani ekspor produk pesantren. Baik. Nah, berbicara OPOP lebih khusus Kiai, fasilitasi apa saja yang sudah Kiai dapatkan? Selain juga ada hibah yang sebentar lagi Kiai akan dapat ini ya. Ada juga pernah saya lihat Kiai tampil juga di sebuah event pameran. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa fasilitasi apa saja yang sudah Kiai dapatkan dari OPOP ini. Alhamdulillah kita dengan OPOP ini banyak pengetahuan, banyak ilmu, fasilitas yang cukup luar biasa sebenarnya bagi pemula khususnya, lebih-lebih dari pondok pesantren. Saya sangat bersyukur karena fasilitas pertama yang saya dapat adalah haki, hak yang luar biasa. Yang walaupun saat ini belum keluar, tapi saya yakin karena saya tanya kan hampir 2 tahun ya. Betul. Nah, ternyata kita sudah berjalan 1 tahun. Saya lihat di Kominfo sudah ada nama kita, UKJ sudah terdaftar. 1. Yang kedua, dengan adanya kegiatan OPOP ini, ternyata produk kita setelah punya PIRT dilirik oleh teman-teman dari Halal, MUI Jawa Timur dan dari Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Nah, setelah itu pun kita dipanggil oleh teman-teman dari Biro Ekonomi Pemprov untuk ikut kurasi. Dari hasil kurasi masuk, akhirnya kita difasilitasi dengan OPOP untuk mengikuti kegiatan program Jatim Fair. Program yang saat itu memang walaupun kita tidak berangan-angan, tapi merupakan satu hal yang luar biasa. Karena dari pengunjung yang datang, apa yang kita bawa, ternyata perkiraan kita tidak akan habis. Ternyata ludes saat itu. Ini yang menjadi ketertarikan kami, kebiasaan kita harus ikut seperti ini. Event-event itu tidak boleh kita biarkan. Baik ya, jadi ternyata event-event, fasilitasi-fasilitasi yang disiapkan OPOP nyata-nyata bermanfaat untuk perkembangan ekonomi di pondok pesantren. Betul. Baik, tanpa terasa Kiai, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Kiai dan juga Ustadz Ikhwan atas waktunya. Kita sudah berbincang banyak tentang rahasia-rahasia suksesnya berbisnis abon lele. Mudah-mudahan pemirsa dan sobat OPOP dimanapun berada bisa belajar banyak, dan tentunya insya Allah Baitus Surur terbuka. Amin. Untuk semua pesantren di Jawa Timur. Siap. Baik, sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Ikuti YouTube channel OPOP Jatim TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga ikuti media sosial OPOP Jatim. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta produk dalam negeri. Pesantren peduli, cinta produk